Oke, mari kita bahas sesuatu yang kayaknya kebalik ya. Di dunia yang seolah-olah ngasih kita pilihan tanpa batas, ternyata rahasia buat tumbuh lebih cepat itu bukan dengan nambahin pilihan, tapi malah sebaliknya, sengaja ngurangin pilihan itu. Aneh kan kedengerannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pernah ngerasa gini nggak? Jam 12 siang, kerjaan utama bahkan belum kesentuh. Tapi kok rasanya otak udah kayak abis lari maraton ya? Cuma natap layar udah capek banget, padahal belum ngapa-ngapain yang berat. Nah, ini dia nih kuncinya. Kemungkinan besar masalahnya itu bukan di tumpukan tugasnya, tapi di ratusan keputusan kecil yang udah kita buat dari sejak melek mata. Setiap pilihan itu nyedot energi mental kita sedikit demi sedikit. Oke, kita mulai dari sini ya. Gimana caranya pilihan yang banyak, yang kita kira itu kebebasan, malah jadi semacam jebakan buat kita. Psikolog Barry Schwartz ini punya ide yang brilian banget. Kita kan selalu diajarin kalau kebebasan itu artinya punya pilihan sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata otak kita tuh nggak didesain buat itu. Kebanyakan pilihan malah bikin kita cemas, ragu-ragu, dan ujung-ujungnya nyesel sama pilihan yang udah kita ambil. Sekarang kita lihat satu eksperimen klasik yang keren banget. Jadi, ada peneliti yang buka stand selai di supermarket. Hari pertama, mereka pajang 24 rasa selai. Wah, banyak banget kan? Dan benar aja, mejanya rame didatengin orang yang penasaran. Tapi besoknya, mereka ganti strategi. Pilihannya dipangkas drastis, cuma jadi 6 rasa aja. Standnya jadi kelihatan lebih sepi. Logikanya, yang rame harusnya lebih laku dong, ya kan? Tapi pertanyaannya, siapa yang beneran beli? Nah, ini dia yang bikin kaget. Dari kelompok yang lihat 24 selai, cuma 3% yang akhirnya beli. Tapi, dari kelompok yang cuma lihat 6 selai, 30% dari mereka pulang bawa selai. Itu 10 kali lipat lebih banyak. Ini bukti nyata kalau lebih sedikit pilihan justru menghasilkan lebih banyak tindakan. Nah, fenomena ini namanya analysis paralysis atau kelumpuhan analisis. Kita tuh abisin banyak banget energi buat mikirin semua opsi sampai akhirnya kita capek sendiri dan ya udah deh nggak jadi milih apa-apa. Pernah kan setengah jam cuma nge-scroll Netflix, ujung-ujungnya malah nggak jadi nonton. Nah, itu dia. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Yuk, kita lihat dari sisi ilmiahnya kenapa milih itu bisa bikin capek banget. Coba bayangin deh, otak kita itu punya semacam baterai keputusan yang full pas kita bangun pagi. Nah, setiap pilihan, mau pakai baju apa, sarapan apa, ngetik apa di email, itu nguras baterai itu. Pas sore, baterainya udah mulai lobat. Kita jadi gampang bikin keputusan yang jelek, kayak jajan sembarangan atau nunda kerjaan penting. Familiar? Dan ini dijelasin dengan keren banget sama yang namanya hukum Hicks. Secara matematis, intinya gini, makin banyak pilihan di depan mata, makin lama juga waktu yang kita butuhin buat memutuskan. Ini ngejelasin banget kenapa orang yang pengen belajar ngelukis, main gitar, sama belajar coding barengan, seringnya malah nggak ada kemajuan signifikan di tiga-tiganya. Energi dan waktunya habis bukan buat latihan, tapi buat mikir, duh malam ini enaknya ngapain ya? Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang solusinya gimana dong? Jawabannya tuh ada di sebuah filosofi kuno yang elegan banget. Jadi, ini poin utamanya. Kita sering mikir kalau pertumbuhan itu soal nambahin ini itu, nambah skill, nambah project, nambah kenalan. Padahal, pertumbuhan yang sejati itu justru terjadi pas kita berani ngebuang hal-hal yang nggak penting. Biar apa? Biar bentuk terbaik dari diri kita itu bisa kelihatan. Contoh paling gampangnya, lihat aja Steve Jobs. Dia sengaja kan pakai baju yang sama tiap hari. Itu bukan karena dia nggak ngerti fashion loh, tapi karena dia sadar betul, energi mentalnya itu terlalu berharga buat dihabisin buat mikirin hal sepele kayak gitu. Dia simpen baterai keputusannya buat hal-hal yang bener-bener bisa ngubah dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Gimana caranya kita bisa nerapin filosofi ini di kehidupan sehari-hari? Tenang, ini ada 3 alat sederhana yang bisa langsung kita pakai. Pertama, otomatisasi keputusan-keputusan kecil. Bikin rutinitas pagi yang udah pasti, rencanain menu makan seminggu ke depan. Kedua, coba deh cintai batasan. Misal, kalau ada proyek, batasin diri cuma lihat 3 opsi paling kuat. Batasan itu justru maksa kita jadi kreatif dan gerak cepat. Ketiga, nah ini mungkin yang paling penting, belajar jadi seorang satisficer. Ini konsep yang ngebedain antara nyari yang sempurna sama nyari kemajuan. Gini bedanya, seorang maximizer itu terobsesi nyari pilihan yang paling baik. Ujung-ujungnya, dia sering nyesel karena takut ada pilihan lain yang lebih bagus.
Nah sebaliknya, seorang satisficer itu nentuin standar cukup baik. Begitu nemu yang memenuhi standar itu, dia langsung ambil keputusan dan jalan terus. Ingat, pertumbuhan itu datang dari aksi, bukan dari riset yang gak ada habisnya. Jadi, ini dia pesan utamanya. Kebebasan sejati itu bukan kemampuan buat ngelakuin segalanya, tapi kekuatan buat fokus sama hal yang benar-benar penting aja. Dengan ngebuang beban pilihan yang gak perlu, kita bisa lari lebih enteng dan lebih cepat ke tujuan yang paling berarti buat kita. Nah, sekarang saya punya tantangan nih buat Anda. Coba sekarang lihat jadwal atau meja kerja Anda. Ada nggak satu pilihan atau satu kegiatan yang nggak penting yang bisa Anda buang hari ini juga? Buat apa? Buat nyimpen energi mental Anda buat besok. Coba pikirin dan mulailah memahat mahakarya Anda.